Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai wudu. Ulama menjelaskan mengenai wudu. Wudu secara bahasa adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha. Penamaan untuk membasuh sebagian anggota-anggota. Maksudnya dari anggota-anggota wudu yang kita ketahui. Secara syariat wudu itu adalah membasuh sebagian anggota-anggota dari badan yang dikhususkan ke atas maksud tujuan yang khusus pula, sehingga di dalam wudu mesti kita perhatikan wajib, fardu ataupun syaratnya serta hal-hal yang membatalkan. Jangan sampai wudu yang kita lakukan untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah ternyata masih banyak yang keliru. Nah, pembahasan kali ini adalah fardu wudu terlebih dahulu. Di antara ketika seseorang menyempurnakan wudunya adalah dia akan mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dan orang yang menyempurnakan wudunya, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min asfarihi." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka keluarlah dari badannya, dari tubuhnya kesalahan dosa-dosanya, sehingga dosa itu keluar dari kuku-kukunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, mengenai fardu wudu, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, apa yang mesti dilakukan? Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Dari sini ulama fikih menjelaskan bahwa fardu wudu itu ada 6. 4 diambil dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wajah, kedua tangan sampai siku, kepala dan kaki sampai kedua mata kaki. Dan duanya lagi adalah berdasarkan hadis Nabi SAW mengenai niat dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat, sehingga niat menjadi salah satu syarat sahnya ibadah. Yang kedua adalah mengenai tertib. Maksud tertib di sini kita berwudu dengan urutan, mulai dari wajah, kedua tangan sampai siku dan seterusnya. Tidak dilengkah seperti ada orang yang berwudu membasuh wajahnya, kemudian kaki, kemudian tangan. Itu kan tidak tertib. Tapi penjelasan yang pertama, jamaah sekalian, ketika seseorang berwudu wajib niat menghilangkan hadas kecil. Maka minimal pada niat wudunya dia berkata, sengaja saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib atau fardu karena Allah Ta'ala. Ataupun yang paling singkat, sengaja saya wudu fardu karena Allah Ta'ala.
li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, pertanyaannya, kapan kita berniat ketika wudu dan di mana tempat niatnya? Niat ketika wudu adalah pada basuhan wajah yang pertama kali, bukan ketika membasuh kedua telapak tangan. Jadi sebagaimana mungkin dulu kita pernah belajar dengan guru ngaji ataupun di sekolah dasar, diajarkan niat wudu ketika membasuh kedua telapak tangan. Maka itu betul, tetapi niat yang sunnah. Ada niat yang mengesahkan ibadah wudu kita adalah pada basuhan pertama di wajah. Maka ketika kita mengambil air wudu, kemudian membasuhnya kepada wajah sambil kita gosok dengan tangan, nah hati berniat sebagaimana niat wudu yang dijelaskan tadi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, apabila niat wudu hanya terletak pada basuhan kedua telapak tangan, ini belum mencukupi untuk kesahannya wudu. Karena niat yang dianggap adalah pada basuhan anggota wajib yang pertama, yaitu wajah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan tadi dalam surah Al-Maidah ayat 6. Nah, ketika seseorang berwudu, apakah wajib dia mengucapkan niat? Seperti seseorang membiasakan dirinya mengucapkan niat sebelum sholat, usolli fardhu zuhri. Maka jawabannya, mengucapkan niat ketika wudu ataupun ibadah secara umum hukumnya adalah sunnah, tidak wajib dan tidak menjadi kesahan dalam ibadah. Tapi penyempurna itu penting. Sehingga kalaulah seseorang tidak mengucapkan niat ketika hendak wudu, melainkan niat itu hanya terbesit pada hatinya ketika pada awal basuhan wajah, maka itu sudah mencukupi. Dan yang paling sempurna memang sebelumnya kita ucapkan. Apa tujuan mengucapkan niat? Diusahilul lisan al-qalbah, agar ucapan tersebut memudahkan niat yang ada di dalam hati. Jadi perbedaan pendapat ulama antara sunnah dianjurkan mengucapkan niat ketika hendak ibadah, dan sebagian mengatakan tidak, sunnah bukan dosa ataupun haram mengucapkan niat. Empat mazhab mengatakan sunnah dan tidak sunnah, tidak ada yang mengucapkan bahwa melafazkan niat salah. Yang kedua, fardu wudu adalah membasuh wajah itu sendiri. Nah, batasan mana yang dikatakan wajah sehingga wajib terbasuh dengan air? Ulama jelaskan ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyain. Kalau dari atas ke bawah, bagian area wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ujung-ujung kening kita, tempat tumbuhnya rambut itu termasuk bagian wajah, terus ke bawah sampai kedua rahang. Kalau laki-laki biasanya ditandai dengan janggut yang tumbuh di kedua rahangnya. Maka ini termasuk bagian wajah dari atas sampai bawah. Dan dari kanan ke kiri, ulama jelaskan mengukurnya dari kedua daun telinga, sehingga seluruh bagian ini wajib terbasuh oleh air. Kadang orang ada yang berwudu hanya membasuh bagian atas dan bawahnya saja, tetapi kedua daun telinga ini ataupun anak telinga ini tidak terbasuh oleh air, maka belum mencukupi untuk kesahan wudu. Dan begitu pula apabila ada janggut yang masuk pada area wajah, itu termasuk wajib juga dikenakan oleh air. Hanya perbedaannya, kalau janggutnya tebal seperti kita bercermin, kulit-kulit yang berada di selah janggut itu tidak kelihatan, maka tidak wajib kulit tersebut terkena air, hukumnya hanya sunnah. Sekiranya
bagian luar janggut yang nampak terbasuh oleh air itu sudah cukup kalau kategori janggutnya tebal, orang Arab, Pakistan, Eropa dan seterusnya. Tapi kalau janggut kita orang Asia yang tipis-tipis, maka wajib memastikan setiap sela-sela kulit yang berada di balik janggut itu terbasuh oleh air. Ini yang kedua. Yang ketiga, fardu wudhunya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ulama menjelaskan cara yang paling utama ketika membasuh tangan mulai mengalirkan air dari ujung jari jemari terus sampai kepada siku, bukan dari siku terus mengalirkan ke bawah. Tapi apakah dari siku mengalirkan air ke bawah tetap sah? Hukumnya tetap sah, hanya saja meninggalkan cara yang utama. Karena kita inginkan yang paling sempurna, kita ingin yang paling banyak pahala. Jadi dari ujung jari jemari kita alirkan air terus sampai situ. Kemudian permasalahan yang sering terjadi, orang membasuh kedua tangannya ternyata siku itu belum terbasuh sempurna. Mana batasan siku yang menyempurnakan dan menjadikan wudhu itu sah ketika membasuh kedua tangan? Apabila seseorang hanya membasuh pas-pasan sampai sikunya, maka itu belum sah menurut syariat. Karena di sini ada kaidah fikih yang berlaku. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Satu hal yang kewajibannya tidak bisa sempurna, maka perantaranya dihukumi wajib. Kalau kita membasuh siku, tidak melebihkan sedikit di atas siku, lantas menyebabkan basuhan siku itu tidak sempurna, maka melebihkan basuhan siku itu sedikit menjadi wajib hukumnya. Agar sah basuhan kedua tangan sampai siku, itu yang dijelaskan para fuqaha mengenai firman Allah Ta'ala, waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Nah, basuhan siku itu dianggap sah kalau dilebihkan sedikit untuk menyempurnakan seluruh siku terbasuh oleh air. Baik jamaah sekalian rahimahullah. Yang keempat adalah mashu ba'di min sya'ri ra'si atau min basyarati ra'si au sya'ri, membasuh sebagian kepala atau rambut dari kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i difahami wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Kepala yang dimaksud adalah tidak semua, melainkan sebagian. Dan dikatakan kalaulah rambut tersebut hanya terusap 2-3 helai, maka telah mencukupi sah wudhunya. Berbeda dengan pandangan madhab atau imam-imam madhab yang lain yang mensyaratkan wajibnya terusap 1/4 kepala minimal, sebagian mengatakan wajibnya terusap keseluruhan kepala. Sehingga kita mengikuti pendapat yang hanya 3 helai rambut sudah cukup mengesahkan wudhu. Jadi kalau lebih dari itu semakin sempurna. Nah, kenapa dikatakan mengusap sebagian kepala? Karena kalau mengusap rambut belum tentu mengusap kepala. Contoh, ada laki-laki ataupun perempuan umumnya gondrong, rambutnya panjang melebihi batas kepala, lantas dia ambil air, dia usap ujungnya, maka tidak sah, karena itu bukan termasuk bagian dari kepala, sudah di luar. Tapi meskipun seseorang laki-laki katakanlah botak, tetap wajib mengusap sebagian kepalanya.
Maka mengusap kepala termasuk mengusap rambut, dan mengusap rambut diperinci. Apabila rambut yang keluar dari batasan kepala belum mencukupi. Apabila rambutnya masih pendek seperti kita sekarang, maka itu termasuk sah wudunya. Dan perhatian di sini jamaah sekalian, khususnya orang-orang yang kerja kantoran ataupun anak-anak kuliah, laki-laki pada umumnya yang suka pakai minyak rambut. Jangan sampai minyak rambutnya itu adalah terbuat dari bahan yang menghalangi sampainya air wudhu ke kepala. Jadi cukuplah jas hujan yang anti air, minyak rambut jangan juga anti air. Sehingga kalau minyak rambutnya juga anti air, menyebabkan tidak bisa air itu sampai ke anggota wudhu, sampai kepada rambut ataupun kepalanya, maka berdampak wudhunya tidak sah. Itu yang pertama, memilih minyak rambut mesti juga kita pikirkan. Yang kedua, yang terbaik memang minyak rambutnya tidak beralkohol dan bukan dari benda yang najis, itu juga kita pastikan. Maka halal dan baik itu bukan hanya dalam makan dan minum, tetapi pakaian, minyak rambut, sabun dan seterusnya kita juga wajib ihtiyat, berhati-hati agar tidak memakai produk-produk yang non halal dan tidak ada label kepastian apakah itu dari benda yang najis ataupun bukan, karena nanti akan berpengaruh kepada ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, dari anggota wudhu yang kita pelajari barusan itu 3 diantaranya adalah dibasuh: wajah, kedua tangan sampai siku, dan kaki sampai kedua mata kaki. Dan anggota wudhu yang diusap itu hanya kepala, jangan terbalik. Kadang ini terjadi kepada muslimah, para wanita, mereka karena mungkin males wudhu atau takut make upnya rusak, sehingga wajah itu tidak dibasuh, cuma diusap dengan air. Maka itu tidak cukup dan tidak dikatakan sah, karena yang namanya membasuh itu airnya mesti mengalir ke anggota wudhu, dan mengusap tidak mesti mengalir. Sehingga ketika kita mengusap rambut, cukup tangan dibasahi dengan air, maka diusap, bukan dengan membasuh rambut. Karena orang kebalik-balik, yang mengusap dibasuh, yang dibasuh semestinya malah diusap, sehingga habis wudhu rambutnya basah kayak iklan sampo. Padahal tidak perlu membasuh rambut, cukup diusap. Ambil air, basahkan tangan, usap, selesai. Nah, adapun anggota wudhu yang kelima adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ini sama dengan tata cara membasuh tangan, dan wajib melebihkan sedikit di atas mata kaki, karena berdasarkan kaidah fikih yang dijelaskan tadi, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Bagaimana tertib wudhu? Dalilnya dari mana? Sahabat-sahabat Nabi bertanya mengenai ibadah sa'i. Ya Rasulullah, dari mana kita harus memulai sa'i? Dari Safa atau Marwah? Kata Rasulullah SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah ibadah sa'i dengan perintah Allah. Apa perintah Allah? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Sehingga wudhu juga mesti tertib dari nomor 1 sampai nomor 5. Apabila kita mendahulukan nomor 5 baru nomor 4, itu tidak dikatakan sah wudhunya. 1, 2, 3, 4, 5 tidak boleh dilengkap-lengkap. Nah, tertib wudhu ini akan hilang jamaah sekalian. Artinya
dalam beberapa keadaan kita tidak wajib tertib ketika wudhu. Contoh, ketika seseorang berenang. Jadi ketika berenang plus ketika nyelam ke kolam renang dia niat wudhu. Jadi sekadar mencukupi niat untuk wudhu ketika dia menyelam ke dalam air, walaupun tidak membasuh wajah, tangan, tidak mengusap rambut, niat saja, maka mencukupi. Jadi sekaligus berenang, sekaligus niat wudhu ketika menyelamkan diri keseluruhannya ke dalam air. Hatinya mengatakan nawaitul wudu'a fardholillahi ta'ala. Sengaja saya berwudu wajib karena Allah. Hanya sekadar untuk niat, jangan kelamaan. Biasanya nyelam kelamaan timbulnya di koran. Tapi itu di antara penjelasan kita, sederhana saja masalah fikih, dalilnya tidak terlalu lebar kita paparkan karena waktu terbatas. Tapi apabila ada pertanyaan dari jamaah sekalian, baik terkait materi ataupun di luarnya seputar fikih, dipersilakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Usul Pak Ustaz, jadi dia harus ada tugas wudu. Yang lihat orang yang wudu itu kurang sempurna. Tiap-tiap masjid itu ya. Kadang-kadang orang itu mau juga wudu itu boleh sudah aja ya. Tiap ada ini wudu juga. Kecuali kalau itu udah bisa melaksanakan sholat wudu kan. Nah kalau itu sepertinya supaya kadang-kadang manusia ini kan manusia itu terus. Baik jamaah sekalian, ada pertanyaan? Ya. Saya pernah dengar hadis. Jadi ketika Rasul bersama Aisyah, terus Aisyah bilang Rasul ini wudu ringan. Nah, maksud saya tidak ada wudu yang dia wajibnya saja atau bagaimana maksudnya wudu ringan? Dalam ibadah itu ada yang wajib, mesti dilakukan. Yang sunnah dianjurkan melakukannya demi kesempurnaan ibadah. Dan ada syarat yang menggantungkan sah atau tidaknya ibadah. Dan yang terakhir wajib kita memperhatikan yang membatalkan ibadah. Nah minimal pada ibadah itu adalah kita mengerjakan yang wajibnya. Kalau bahasa sholat rukun, bahasa wudu fardu. Fardu wudu ini cuma 6. Yang tadi dijelaskan, apabila ke-6 ini saja yang kita laksanakan, maka telah mencukupi wudunya. Misal dari 6 ini, pada anggota-anggota wudu yang 4 tadi, kita hanya membasuh dan mengusapnya sekali. Asalkan sekali itu menyempurnakan seluruh basuhan sah. Itu sebabnya kenapa jamaah sekalian penting kita thalabul ilmi. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib fardu ain. Wajibnya di mana? Apakah cukup nonton YouTube? Tidak. Nonton YouTube tidak menggugurkan kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu kewajibannya itu gugur adalah dengan kita hadir ke majelis ilmu. Maka sesibuk apapun kita kerja, jangan sampai tinggalkan masjid dekat rumah, info-info kajian di mana yang bisa kita datang. Dari maghrib sampai isya wajib kita hadir. Demi apa? Demi agar ibadah kita sah. Sehingga nanti ketika ada permasalahan wudu ataupun yang lain, ataupun tadi seperti usulannya, tidak akan terjadi. Sebab apa? Sebab kita maksimal belajarnya. Seperti halnya ada live di YouTube Ka'bah, orang sholat di sana, maka nggak bisa kita sholat makmuman dengan YouTube. Nah begitu juga kita nggak bisa menggugurkan kewajiban menuntut ilmu hanya berpatokan kepada media sosial. Media sosial boleh dilihat itu tambahan, tapi yang wajib kita datang ke majelis ilmu. Sehingga nanti bagaimana kita kalau kerja itu ada target, pangkat naik, gaji naik, dan begitu juga ketika kita wudu. Dan kita yang sudah mengerti, baiknya mengingatkan kalau ada teman-teman, rekan, partner kerja yang wudunya masih keliru. Dikasih tahu dengan hikmah, dengan lembut,
karena ketika kita melihat ibadah orang tersebut salah, maka wajib kita mengingatkannya. Dijelaskan ulama dalam kitab I'anatul Talibin, wajib mengingatkan ibadah seseorang yang tidak benar. Itu tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab ustadz ataupun orang yang menyampaikan ilmu. Jadi kalau kita sudah benar-benar bisa, maka tadi contoh Jumatan, ini waktu mepet, tempat wudhu sedikit, sedangkan yang wudhu banyak. Kalau kita wudhu sempurna semua, maka Jumatan sudah selesai, orang belum sempat dapat Jumatan. Maka ambil yang fardu wudhu saja. Jadi antara fardu wudhu itu hanya basuhan sekali. Asalkan sempurna membasuhnya maka sah. Oleh sebab itu air kemasan gelas 220 ml, kalau kita bisa berwudhunya maka itu sangat cukup untuk semua fardu wudhu. Tidak ada ketentuan harus berapa mili yang mengesahkan wudhu. Memang yang sempurna mengikuti sunnah Nabi 1 mud atau sekitar 800 ml air minimal. Tetapi kurang daripada itu tetap sah, asalkan kita membasuh anggota-anggota yang dibasuh secara sempurna dan yang lain juga semuanya tertunaikan kewajibannya. Ada yang lain? Ya. Baik, solusi untuk minyak rambut dan make up anti air mesti dihilangkan. Nggak ada pendapat yang mengesahkan walaupun karena darurat sebab dia nggak mau menghilangkan minyak rambutnya atau sayang make upnya. Karena itu bukan udzur syar'i, bukan alasan yang ditoleransi oleh syariat, sehingga tetap wajib air itu sampai sempurna ke anggota-anggota wudhu yang disebutkan. Nah, sepakat ulama niat dalam setiap ibadah bukan hanya wudhu, itu di dalam hati, dan itulah yang mengesahkan. Walaupun diucapkan tapi di hati tidak berniat, maka ibadahnya belum sah. Hanya saja mengucapkan itu termasuk kesempurnaan, dan kalau kita mampu jangan ditinggalkan. Yang sunnah juga kita amalkan maksimal. Nah, kalau kasusnya berada di dalam kamar mandi ataupun WC, di mana kita tidak dianjurkan atau dilarang dengan hukuman yang makruh, mengucapkan lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat yang mulia, maka dalam WC kamar mandi ketika kita niat wudhu ataupun niat mandi wajib hanya cukup di hati saja. Yang sunnah melafazkan kita tinggalkan, karena ada larangan di sana. Dan begitu juga meskipun basuhan sekali-sekali pada anggota wudhu itu sudah sah, tetapi sunnah-sunnah wudhu juga sangat ditekankan kita lakukan. Kenapa demikian? Kita sadar ibadah kita ini banyak sekali kekurangan. Jangan sampai kita hanya merasa cukup dengan mengamalkan yang wajib. 5 waktu aja cukup. Sholat sunnahnya juga dikerjakan semaksimal mungkin. Wudhu 6 fardu tadi saja sudah cukup. Yang sunnah-sunnah juga kita amalkan, seperti mengusap keseluruhan kepala,